lingkungan. Boleh dari Kak Sani ataupun Kak Rohati gitu. Ya, mungkin ya tujuan pembangunan berkelanjutan itu salah satunya proyek paling penting yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, panduan untuk mencapai secara terpadu dan menciptakan berkelanjutan yang sesungguhnya. Saat ini masih kurang karena sifat permasalahannya itu yang buruk. Ya, jadi menyoroti pentingnya tata kelola dan proses pengambilan keputusan dalam integrasi tersebut. Oke, nah baik nih kawan-kawan, kita coba tanya ya, menurut Kak Sani itu dalam aspek ekonomi itu seberapa penting sih gitu kan pembangunan berkelanjutan itu gitu kan? Coba bisa dijelaskan? Mungkin ya. Just show her a little. Oke, halo semuanya. Kita sedang berada di podcastnya Universitas Jabodetabek Bitung. Saya Silvidianti dan saya sedang bersama teman-teman mahasiswa Jabodetabek Bitung yang memang dikenal sebagai mahasiswa yang sangat aktif ya dan penuh pemikiran yang luar biasa gitu. Di samping saya ada Saudara Haji, lalu di sampingnya ada Saudari Sani, Hania dan juga Rohati gitu. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang luar biasa sekali ya dan sangat aktif di lingkungan kampus gitu. Di dalam podcast ini kita akan membahas persoalan tentang perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, yang dimana perencanaan pembangunan berkelanjutan ini kita lihat dalam sisi ekonomi, sosial, lingkungan seperti itu. Jadi masuk saja ya Aji dan kawan-kawan semuanya. Perencanaan pembangunan berkelanjutan itu kan sangat penting sekali ya, apalagi memang seperti di negara kita ini ataupun di lingkungan yang lokal seperti desa ataupun kedaerahan itu kita penting sekali punya perencanaan yang berkelanjutan ke depannya itu akan seperti apa. Mungkin bisa dari Kak Aji untuk memberikan pendapatnya bagaimana sih perencanaan pembangunan berkelanjutan ini seperti apa? Mungkin boleh. Terima kasih ya Silvi. Mungkin yang dimaksud program pembangunan kelanjutan adalah proses pembangunan yang bisa memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan. Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan. Oh iya, betul. Jadi maksud Kak Aji ini pembangunan berkelanjutan ini tuh kita harus bisa memanfaatkan sumber daya di sekitar gitu ya, agar misalnya nantinya itu tidak timbul permasalahan terjadi. Jadi kita tahu nih kondisi di sekitar itu seperti apa kan. Makanya betul tadi kata Kak Aji bahwasanya kita harus memperhatikan di sekitar sumber dayanya seperti apa agar tidak terjadi masalah ataupun kendala-kendala yang terjadi ya. Mungkin bisa juga dari kakaknya yang lain bisa berpendapat terkait pembangunan berkelanjutan. Kan kita ada aspek sosial ya, ekonomi dan lingkungan. Boleh dari Kak Sani ataupun Kak Rohati gitu. Ya, mungkin ya tujuan pembangunan berkelanjutan itu salah satunya proyek paling penting
yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, panduan untuk mencapai secara terpadu dan menciptakan berkelanjutan yang sesungguhnya. Saat ini masih kurang karena sifat permasalahannya itu yang buruk. Ya, jadi menyoroti pentingnya tata kelola dan proses pengambilan keputusan dalam integrasi tersebut. Oke, nah baik nih kawan-kawan, kita coba tanya ya, menurut Kak Sani itu dalam aspek ekonomi itu seberapa penting sih gitu kan pembangunan berkelanjutan itu gitu kan? Coba bisa dijelaskan? Mungkin tujuan pembangunan ekonomi itu ya pembangunan dalam upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi dapat memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari gitu. Iya betul. Oke, jadi maksud Kak Sani itu misalnya pembangunan ekonomi itu kan memang sangat penting ya bagi ke pembangunan berkelanjutan, dan memang kita harus perhatikan kapasitas yang akan dilakukan itu sesuai atau tidak. Maka dari itu harus mempertimbangkan sumber daya alam yang ada ya seperti itu, karena itu juga ketika kita bisa memanfaatkan sumber dayanya maka ekonomi pun bisa bertambah sehingga kapasitas yang dibutuhkan itu tercukupi seperti itu ya. Oke, baik, mungkin dari aspek lingkungannya ya, mungkin dari kakaknya seperti apa? Aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan berkelanjutan. Ada beberapa aspek lingkungan seperti penggunaan teknologi hijau, pengelolaan limbah, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya air, penggunaan transportasi yang ramah lingkungan. Oke, baik. Dari Kak Rohati mungkin bisa menambahkan dari aspek sosialnya. Kalau dari aspek sosial itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, seperti diantaranya yaitu mengintegrasikan pembangunan, dan selain itu juga dapat berkeseimbangan dengan pembangunan sosial. Selanjutnya yaitu kita dapat melakukan pengembangan kerjasama dan interaksi sosial. Selanjutnya juga kita dapat melakukan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan lingkungan seperti itu ya. Lalu kita dapat melakukan sebagai mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal. Selanjutnya juga dapat tersambung dengan cara kita untuk mendorong dan berpartisipasi dalam bermasyarakat. Baik, wah luar biasa sekali ya kakak-kakak kita sudah memberikan pendapatnya bagaimana sih pentingnya atau tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu ya, dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan bagaimana sih cara kita untuk tetap mempertahankan pembangunan berkelanjutan itu, karena memang perlu sekali tadi kan ekonomi, lingkungan, sosial itu harus saling berkolaborasi ataupun bekerja sama untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi seperti itu guys podcast kita ya bersama Kak Aji, Kak Sani, Kak Rohati, Kak Kania. Mereka berpendapat tentang bagaimana pembangunan berkelanjutan di kita itu seperti apa dan bagaimana baiknya dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial seperti itu. Jadi memang dalam pembangunan berkelanjutan juga kita harus memperhatikan manajemennya gitu, seperti perencanaan, peorganisasian, terus pengawasan atau pengendalian, dan juga lebih bagaimana kita mempertimbangkan bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan di pembangunan itu gitu kan. Dan juga kita harap semoga stakeholder yang ada di pemerintahan kita juga bisa bekerja sama ya antara mereka itu memikirkan lingkungan, sosial, dan ekonominya seperti apa. Luar biasa sekali ya Kak Aji, Kak Sani, Kak Rohati, dan Kak Kania. Kita sudah mengisi podcast hari ini dan semoga kedepannya kita bisa menjadi generasi muda yang memang melek akan pembangunan ekonomi di kehidupan kita ya, atau di negara kita. Semoga juga pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini tetap berjalan maksimal dan juga sesuai yang kita harapkan. Terima kasih, bye bye.